Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan tugas penjas, tugas kelompok, yaitu tentang pengertian narkotika atau narkoba. Pengertian narkoba ada ada macam-macam jenisnya, bagaimana cara penggunaannya dan penyebabnya. Dan di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Rizal, Andini, Rian, Asriko, Excel, Adia, Sahrul, Nadia, Noval, Alvin, dan Adrian. Nah, di sini narkotika merupakan ancaman yang berbahaya bagi generasi penerus bangsa. Para orang tua saat ini harus menjaga dalam pengawasan pergaulan anak-anak mereka. Apalagi pada zaman sekarang, majunya teknologi yang membuat para anak-anak dapat memesan secara bebas melalui medsos, website, apalagi Indonesia sangat strategis dalam pasar penjualan yang besar melalui laut, darat, dan udara. Narkoba ini dapat menyebabkan masalah sosial dan juga kesehatan. Untuk masalah sosial seperti seks bebas yang awalnya dari mabuk dikarenakan mengonsumsi obat narkotika, setelah itu akan menyebabkan masalah kesehatan seperti virus HIV/AIDS, hepatitis, herpes, TBC, dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya sekali. Itu sebabnya kita semua kalangan harus berhati-hati dalam menghadapi ini. Perkembangan zaman yang sangat pesat dan penuh godaan dari obat-obatan terlarang. Materi. Bab 1. Definisi narkoba menurut para ahli dan simpulan menurutmu. Pengertian narkoba menurut Kurniawan 2008, narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Pengertian narkoba menurut Jacobus, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman baik, sintesis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian narkoba menurut Godse. Narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan. Ketika zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh, maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi di dalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh. Sehingga bila zat tersebut dihentikan mengonsumsiannya, maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis. Pengertian narkoba menurut Ransiwiro, narkoba adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi saraf sentral. Simpulan pengertian narkoba menurutmu? Narkoba adalah zat adiktif yang menyebabkan kehilangan kesadaran dan merusak organ tubuh. Jenis-jenis narkoba, contoh kandungan dan cara pemakaian. Narkoba golongan 1 adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya, opium atau opiat merupakan golongan narkotika alami yang biasanya sering digunakan dengan cara pemakaian. Kalau getah ini diekstrak lagi, akan dihasilkan morfin. Morfin diekstrak lebih lanjut akan menghasilkan heroin, lalu dihisap uapnya atau disuntikan. Opium mengandung zat morfin yang dimana bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan rasa sakit. Zat ini merupakan narkotika golongan pertama yang dimana memiliki daya adiktif yang tinggi. Ganja kanabis berasal dari tanaman Cannabis sativa dan Cannabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama, yaitu tetrahidrocannabinol, cannabinol, dan cannabidiol. Cara penggunaannya dengan dihisap, didapatkan menyerupai rokok atau menggunakan pipa rokok. Kandungan dalam ganja yang bernama tetrahidrocannabinol sebagai obat psikotropika dan cannabidiol dapat menghentikan kanker.
Kokain. Kokaina atau juga disebut sebagai kokain adalah senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokaina merupakan alkaloid yang didapatkan dari tumbuhan koka, Ersicon koka, yang berasal dari Amerika Selatan. Daunnya biasa dikunyah atau diproses dahulu, dimurnikan dengan asam hidroklorida. Penyalahgunaannya dilakukan dengan menghirup atau melalui injeksi senyawa yang terkandung dalam kokain, disebut dengan alkaloid. Narkotika golongan 2 mempunyai potensi yang kuat dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya, sabu adalah stimulan obat yang sangat adiktif, yang secara kimiawi mirip dengan amfetamin, bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan seperti kristal. Sabu dapat dikonsumsi dengan cara dimakan, dimasukkan ke dalam rokok, dihisap, dan dilarutkan dengan air atau alkohol, lalu disuntikkan ke dalam tubuh. Merokok atau menyuntikkan sabu dapat memberikan efek yang sangat cepat pada otak dan akan menghasilkan euforia yang intens. Karena euforia tersebut dapat memudar dengan cepat, maka pengguna sering memakainya berulang kali. Sabu sebenarnya narkotika yang mengandung metamfetamin. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitiannya. Contohnya, kodein atau kodein mengandung senyawa opiat, produk turunan dari opium yang memiliki sifat untuk mengurangi rasa sakit atau analgesik dan pereda batuk. Cara pemakaian kodein diminum langsung menggunakan air. Kodein terdapat dalam bentuk pil dan sirup. Ini contoh gambarnya. Ini kodein, bentuk sirup, sabu, ganja. Ganja itu cara digunakan dengan cara dikeringkan, setelah itu dilinting membentuk rokok. Kokain ini dalam bentuk serpihan semacam garam, tapi ini memabukkan. Opium yang diambil bagian bulatnya ini buah opium yang akan diekstrak. Penyebab dan akibat penyalahgunaan narkoba. Penyebab penyalahgunaan narkoba: keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi, ketergantungan. 2. Menggunakan narkoba sebagai gaya hidup, lifestyle. Ketiga, pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya, pergru, dipaksa, diancam, ditembak, dijebak, akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Keempat, tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh, endurance, melalui penyalahgunaan narkoba. Akibat penyalahgunaan narkoba. Untuk dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh antara lain berupa gangguan pada jantung, hemorrhagic, transtur urinarius, otak, tulang, pembuluh darah, endorin, kulit, sistem saraf, paru-paru, sistem pencernaan, lalu dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya, HIV, AIDS, hepatitis, herpes, TBC, dan lain. Yang kedua, dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran dan kematian apabila banyak mengonsumsi dalam sekaligus. Saran kepada pemerintah dan masyarakat: memperkuat pengawasan lalu lintas jalur laut, darat, dan udara. Kedua, memberikan penghargaan bagi aparat dan masyarakat yang berhasil menangkap sindikat
narkotika nasional maupun internasional. Ketiga, pemerintah memberikan hukuman yang tegas dan berat kepada pengedar dan penyalahgunaan narkotika. Kepada pengedar diberi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sedangkan kepada pengguna diberi. Keempat, membentengi generasi muda dengan memperpengetahu bahayanya narkoba dengan kegiatan agama. Kelima, menghubungi call center aparat terdekat apabila ada hal yang mencurigakan di sekitar lingkungannya. Cukup sekian materi dari kelompok kami, semoga dapat dicerna dengan mudah, dapat dipahami, dan semoga teman-teman semua terhindar dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau sikap, diminta permohonan maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.